Bab 49. Suara langkah kaki lantai 2. Mustahil. Chahong Li terus memelototi gunung belakang dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Pedang menusuk ke badan malah berhasil diserap. Mustahil, apakah ini raga pedang tak terkalahkan yang ada di dalam legenda itu? Dia langsung membelalakkan matanya. Dalam sejarah ada beberapa raga yang istimewa. Raga pedang tak terkalahkan adalah salah satunya. Raga ini bisa menelan pedang. Orang yang memiliki raga ini bisa dikatakan kultivator pedang semenjak lahir. Dan sangat langka orang bisa memiliki raga istimewa seperti ini. Jika muncul, maka merupakan sosok yang sangat menakutkan. Gunung belakang. Ketika Mileye mendadak mencapai alam energi perlindungan, dia langsung berbalik badan dan mengayunkan tangannya. Tinjuan ini setidaknya lebih kuat 1 kali lipat dari sebelumnya. Inilah keuntungan yang didapatkan dari penerobosan tingkatan. Buff. Orang yang ada di depan Mileye langsung terpelanting belasan meter ke belakang. Pada saat ini, Mileye juga melihat jelas siapa orang yang menyerangnya dari belakang. Seorang pria yang memakai baju berwarna hitam pas badan, berusia sekitar 20 tahun dan memiliki tatapan mata yang tajam. Bisa ditebak orang itu juga seorang kultivator pedang dan hampir mencapai tahap sempurna. Karena hanya dalam seketika, Mileye bisa merasakan cahaya pedang redup di pedang tadi. Pria berjubah hitam memelototi Mileye, "Kenapa kamu bisa menelan pedangku?" Ekspresi wajah Mileye menjadi garang. "Bukannya 1 lawan 1, kalian malah berbuat licik, cepat keluar." Usai berkata, Mileye langsung menyerbu maju. Di waktu bersamaan muncul sebuah pedang di telapak tangannya. Pedang Ling Qiao. Setelah mencapai alam energi perlindungan, Mileye sudah bisa mengendalikan energi. Oleh karena itu di saat pedang Ling Qiao, muncul cahaya pedang dari permukaan pedang. Cahaya pedang. Lambang menjadi seorang kultivator pedang sempurna. Ketika melihat keadaan ini, semua murid Akademi Changmu langsung kaget. Pria berjubah hitam yang ada di depan Mileye juga tidak percaya. "Tak kusangka kamu adalah seorang kultivator pedang sempurna. Jangan melihat dia hanya berjarak sedikit sudah bisa menjadi kultivator pedang sempurna, tapi jarak yang sedikit ini mungkin bisa mengurungnya selama 20-an tahun bahkan lebih lama lagi." Pria berjubah hitam tidak ada waktu untuk berpikir jauh, karena Mileye sudah menyerbu ke arahnya. Satu tebasan memancarkan beberapa cahaya pedang bagaikan anak panah yang menembak keluar. Ekspresi wajah pria berjubah hitam langsung berubah, dia langsung lompat ke belakang. Hanya saja tetap terlambat, ada beberapa cahaya pedang yang menusuk ke dadanya. Seraas, 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 seraas. Pria berjubah hitam berlutut di tanah dan bagian dadanya langsung mengalir darah. Mileye baru saja berhenti dan ekspresi wajahnya langsung berubah kemudian memiringkan badannya. Karena ada sosok putih yang menyerang ke arahnya. Pria berjubah putih yang bertarung dengan Handoko datang menyelamatkan pria berjubah hitam itu. Mileye langsung menusuk pedangnya dengan ekspresi wajah datar. Ujung pedang memancarkan cahaya pedang. Pria berbaju putih langsung membelalakkan mata, kedua tangannya langsung bergetar. Sebuah energi berwarna biru langsung membentuk sebuah perisai berwarna biru, akan tetapi juga tidak bisa menahan tusukan pedang Mileye. Pedang Mileye langsung menembus perisai berwarna biru, tapi berhenti beberapa sentimeter di depan kening pria berbaju putih. Karena dia menggunakan kedua tangannya menahan pedang Mileye. Pada saat ini, sepasang tangan Mileye memancarkan bara api berwarna biru. Bara api inilah yang menahan cahaya pedang Mileye. Di saat itu juga, Mileye langsung maju dan menendang perut pria berbaju putih. Untung saja, reaksi pria berbaju putih sangat cepat.
dia melepaskan pedang Mileye dan menahan tendangan Mileye. Bam! Mileye dan pria berbaju putih langsung mundur beberapa meter. Ketika Mileye berhenti, Handoko dan Jeffrey langsung muncul di sisinya. Saat ini, ada bekas telapak tangan di dada Jeffrey, terlihat sangat mengenaskan. Handoko juga sama, lengan kanannya sudah patah, sama sekali tidak bisa bergerak lagi, bibir terus mengalirkan darah. Sedangkan pria berbaju putih dan pria berbaju ungu hitam tidak ada luka sama sekali. Pada saat ini, pria berbaju putih dan pria berbaju ungu hitam serentak memandang ke arah Mileye. Ketika mereka ingin menyerang, muncul seorang senior tua di depan Mileye dan lainnya. Senior tua itu adalah Pak Tuaji. Pak Tuaji baru mendarat, Jahong Li juga muncul di depannya. Pak Tuaji meneguk seteguk arak lalu memandang ke arah Jahong Li, "Bagaimana? Apakah kamu bisa membunuh 3 muridku ini?" Jahong Li menyipitkan mata, dia tentu saja mengerti maksud Pak Tuaji. Jika dia membunuh Mileye dan lainnya, maka Pak Tuaji pasti akan melawan. Master seperti Pak Tuaji, jika dia bertindak tanpa berpikir panjang maka Akademi Changmu pasti akan hancur parah. Apalagi kalau dia mencelakai generasi muda, maka tidak ada orang yang yakin bisa menyelamatkan generasi muda ini. Master seperti ini sangat susah untuk ditangani. Beberapa saat kemudian, Jahong Li mendadak memandang ke arah Mileye, "Tak kusangka, tapi tidak apa-apa. Kedepannya di jalan Gunung Changshan pasti akan ada mayatmu." Usai berkata, dia membawa sekelompok murid Akademi Changmu pergi. Setelah Jason Lee dan lainnya pergi, Pak Tuaji memandang ke arah Mileye dan lainnya, "Apakah kalian tahu siapa pria berbaju putih dan pria berbaju ungu hitam itu?" Mileye dan lainnya langsung menggelengkan kepala. Pak Tuaji berkata, "Mereka adalah 2 jenius dari 3 jenius bagian dalam Akademi Changlan. Untung saja, yang satu lagi tidak datang hari ini, kalau tidak sekarang mungkin aku sedang membereskan mayat kalian." Mileye dan lainnya hanya diam saja. Pak Tuaji lanjut berkata, "2 orang tadi masih belum mengeluarkan seluruh tenaga, sedangkan kalian sudah mengeluarkan semua tenaga. Aku membiarkan mereka naik hanya ingin memberitahu pada kalian, seberapa lemahnya kalian di depan murid Akademi Changmu. Sama seperti yang dikatakan tua bangka itu, kalau kalian tidak berjuang giat, setahun kemudian mayat kalian pasti akan ada di jalan Gunung Changshan. Sampai saat itu, mungkin aku juga tidak bisa menguburkan mayat kalian lagi." Usai berkata, dia berbalik badan pergi. Tapi berjalan beberapa langkah dia berhenti. "Oh iya, 2 orang tadi masih belum termasuk murid paling kuat di Akademi Changmu. Orang yang paling kuat bernama Ronald dan Gavin. Kalian pasti akan mati kalau berjumpa dengan mereka dengan kemampuan kalian sekarang." Mileye dan lainnya langsung tercengang. Ekspresi wajah mereka bertiga sangat serius. Mereka tahu Pak Tuaji tidak mungkin menakuti mereka. Ditambah lagi, mereka sudah melihat kemampuan dari pria berbaju putih dan pria berbaju ungu hitam itu. Sangat menakutkan. Walau Mileye yang sudah mencapai alam energi perlindungan, juga tidak yakin bisa mengalahkan mereka. Mungkin setelah mengeluarkan jurus mematikan barulah bisa mengalahkan mereka. Lalu, mereka berdua masih belum termasuk murid yang paling hebat di Akademi Changmu. Rasa takut. Kali ini mereka bertiga merasakan rasa takut. Sebelumnya mereka masih hidup bahagia setiap hari, meski latihan hanya terpaksa karena perintah Pak Tuaji, tidak akan terlalu serius. Sekarang mereka bertiga sudah tahu jelas, kalau tidak menjadi hebat, kedepannya mayat mereka akan digantung di jalan. Sampai Mileye juga merasa takut. Tidak peduli bagaimanapun juga, ada satu hal yang harus dia akui, yaitu sekarang dia adalah murid Akademi Changlan.
Konflik Akademi Changlan dan Akademi Changmu sebelumnya juga harus memikulnya. Ditambah lagi, di saat Pak Tuaji menyelamatkan adiknya, dia juga berjanji dengan Pak Tuaji akan membawa kembali mayat-mayat yang ada di Gunung Changshan. Latihan. Mereka bertiga serentak pergi dan mulai pelatihan masing-masing. Mileye tetap meninju gunung. Sekarang dia sudah memahami tidak hanya sekedar meninju gunung, melainkan berusaha menambahkan niat tarung untuk mengeluarkan tinjuan yang lebih bertenaga. Aura tinjuan. Tujuan Pak Tuaji menyuruh dia meninju gunung. Setiap tinjuan harus ada auranya, satu tinjuan bisa menghancurkan gunung. Setelah mendapatkan sedikit pencerahan, aura tinjuan Mileye semakin kuat. Tentu saja, dia juga harus mengeluarkan pengorbanan, sepasang tangannya sudah berlumuran darah. Malam hari, Mileye duduk lemas di depan gunung kecil dan terbaring dengan napas tidak teratur. Sekarang dia tidak hanya merasa lelah, juga merasa sangat puas. Puas sekali. Setelah mengeluarkan seluruh tenaga, dia merasakan rasa puas. Seolah-olah teringat sesuatu, Mileye mendadak duduk dan membuka lebar telapak tangannya. Muncul sebuah pedang di telapak tangannya. Pedang Ling Qiao. Pedang Ling Qiao sudah berbeda dengan sebelumnya, dia juga bisa mengutarakan dengan kata-kata apa perbedaannya. Menurut tebakannya, seharusnya karena dia menelan pedang itu, tingkatan pedang itu tidak rendah, seharusnya berada di level suci. Tentu saja tidak lebih tinggi dari tingkatan pedang Ling Qiao, kalau tidak satu tusukan pedang sudah akan merekrut nyawanya. Inti dari raga pedang tak terkalahkan adalah pedang di pusat energi semakin kuat, maka teknik jurus ini akan semakin kuat dan dia bisa menggunakan teknik ini menelan pedang yang lebih banyak. Pedang. Seolah-olah teringat sesuatu, Mileye melihat kondisi sekitar yang tiada orang langsung melompat masuk ke menara penjara alam. Di langit yang tak bertepi ini, Mileye berdiri di bawah menara memandang ke atap menara. Di sana tertancap 3 pedang. Dari sudut pandangnya, dia hanya bisa melihat 3 buah pedang. Dia juga ingin melihat dari jarak dekat, sayangnya dia masih belum mencapai alam kehampaan, bisa terbang di langit. Jadi, sekarang hanya bisa melihat dari jarak jauh. Tatapan mata Mileye semakin berbinar melihat 3 buah pedang ini. Firasatnya berkata, jika 3 pedang ini adalah pusat energi, mungkin dia bisa menyerap semua pedang yang ada di dunia ini. Pada saat ini, menara penjara alam mendadak bergetar. Mileye tercengang lalu masuk ke lantai 1, dia melihat ke sekeliling, senior. Wanita misterius ini tidak menjawab. Mileye mengerutkan kening, pada saat mau berbicara dia mendadak menengadahkan kepalanya. Suasana sangat sunyi. Tap. Mileye mendengar suara langkah kaki di atas kepalanya. Awalnya mendengar suara ini, Mileye tercengang dan mengira sudah salah dengar, tapi beberapa saat kemudian. Tap tap tap. Suara langkah kaki semakin keras. Kelopak mata Mileye berdenyut lalu berkata, "Siapa?" Tidak ada yang menjawab, tapi suara langkah kaki semakin banyak dan keras. Akhirnya tingkat pertama menara penjara alam langsung bergetar kuat. Di saat itu juga, Mileye menengadah kepala melihat ke jalan masuk ke lantai 2 yang mendadak ikut bergetar. Setelah melihat kondisi ini, kelopak mata Mileye langsung berdenyut, jangan-jangan bocah itu mau keluar. Bersambung.